Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian, ingin mengerjakan mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam mengumpulkan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Karakteristik TPS: jumlah data yang diperoleh sangat besar. Sumber data umumnya internal dan keluaran, terutama yang dimaksud untuk pihak internal, meskipun bisa juga dibutuhkan bagi mitra kerja. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan basis data besar. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu, masukan dan keluaran struktur, mengingat data yang diperoleh cukup stabil. Data diformat dalam suatu standar, level dikerincian yang tinggi, mudah terlihat terutama pada masukan tetapi seringkali juga pada keluaran. Komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasional statistik, memerlukan kehandalan yang tinggi. Pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, tujuan TPS: mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Yang B, Material Requirement Planning (MRP). MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang yang dibutuhkan, dan kapan barang yang dibutuhkan. Biasanya sistem MRP membutuhkan bantuan software komputer untuk mengoptimasi proses produksi di perusahaan manufaktur, seperti software manufaktur. Perusahaan yang menggunakan sistem estimasi dengan tepat berapa jumlah bahan baku dibutuhkan untuk produksi dan menjadwalkan pengiriman. Cara kerja MRP: sistem ini mengambil informasi dari bill of material, data sebuah bahan baku yang digunakan, sub-base bill, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang lengkap dan jumlahnya. MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan pada saat produksi berjalan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur seperti manufaktur distrik, pabrik mobil, perkakas dan sejenisnya, dan manufaktur prosesnya, pabrik makanan atau minuman, dan pabrik kimia dan sejenisnya. Ini alasan mengapa metode ini diadaptasi banyak perusahaan manufaktur di berbagai belahan dunia. Pada awalnya, Material Requirement Planning menggunakan komputer mainframe untuk pengelolaan informasi data dari bill of material untuk produk tertentu dan diubah menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem jika diperlukan. Seiring tahunan berjalan, sistem Material Requirement Planning terus berkembang dan kini sudah terintegrasi dengan marketing, keuangan, sampai dengan human resource dalam pembuatan rencana produksi. Karena kompleksitasnya, MRP di tahap ini disebut oleh berpihak disebut MRP 2. Kesimpulannya, Material Requirement Planning adalah sebuah metode yang efektif untuk menggenjot produktivitas perusahaan manufaktur dalam perkembangan dari tahun 1964. Sistem ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan dan memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Sampai dengan saat ini, MRP tetap menjadi bagian penting dari perusahaan manufaktur. Yang ketiga, sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditunjuk untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan
Di dalam suatu perusahaan, organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Yang D, Electronic Data Interchange atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Selanjutnya, tujuan memberlakukan EDI adalah sebagai berikut: membantu para pelaku bisnis untuk mengolah satu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Penggunaan manfaat EDI dalam dunia bisnis masih sangat kecil, padahal pemakaian EDI dalam transaksi bisnis sangat membantu kecepatan dan transaksi. Berikut ini adalah serangkaian manfaat yang diperoleh dari pemakaian EDI, yaitu meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan perusahaan, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan menghambat optimasi pekerjaan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.